Halo guys, perkenalkan nama saya Christine Ayu Firnanda. Saya dari kelas C13, mahasiswa semester 2 dengan NIM 221306251. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai lingkungan hidup, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS TIK pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Agusta Kurniati MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya teman-teman. Nah, apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah wilayah di sekitar manusia dengan berbagai macam komponen yang terkandung di dalam, baik komponen hidup maupun tak hidup, yang berpotensi dalam menopang kebutuhan manusia. Jadi, lingkungan hidup itu terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Nah, apa itu lingkungan biotik? Jadi, lingkungan biotik merupakan komponen makhluk hidup yang menghuni planet bumi, produsen, konsumen, pengurai. Jadi, lingkungan biotik mengacu pada komponen lingkungan yang terkait dengan kehidupan organisme atau makhluk hidup, yang mencakup semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta interaksi mereka dengan lingkungan fisik di sekitarnya. Lingkungan biotik terdiri dari beragam ekosistem, seperti hutan, padang rumput, dan sungai. Setiap ekosistem memiliki spesies-spesies yang berbeda dan kompleksitas interaksi yang terjadi antar mereka. Misalnya, dalam ekosistem hutan, komponen biotiknya mencakup pohon, semak, tumbuhan, perdu, mamalia, burung, serangga, jamur, dan banyak organisme lainnya yang hidup dan saling berinteraksi dalam lingkungan tersebut. Jadi penting untuk diingat bahwa lingkungan biotik tidak hanya melibatkan organisme hidup secara individu saja, tetapi juga hubungan mereka dengan komponen non-hidup dalam ekosistem, seperti tanah, air, udara, dan faktor-faktor abiotik lainnya. Jadi semuanya ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membangun keseimbangan ekosistem. Pemahaman tentang lingkungan biotik memainkan peran penting dalam konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini memungkinkan kita untuk mengenali pentingnya keanekaragaman hayati, hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan, serta dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem tersebut. Nah, komponen yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Apa sih lingkungan abiotik itu? Jadi, lingkungan abiotik merupakan kondisi yang terdapat di sekeliling makhluk hidup berupa benda mati. Lingkungan abiotik sendiri merujuk pada komponen non-hidup dalam suatu ekosistem atau lingkungan. Jadi, di sini lingkungan abiotik meliputi faktor-faktor fisik, kimia, dan geologis yang mempengaruhi organisme hidup tetapi tidak memiliki karakteristik kehidupan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh faktor lingkungan abiotik. Jadi di sini ada 6 contoh yang termasuk ke dalam faktor lingkungan abiotik. Yang pertama ada suhu, kemudian cahaya, air, udara, tanah, dan tekanan atmosfer. Yang masing-masing poin akan saya jelaskan. Yang pertama ada suhu. Nah, suhu adalah ukuran dari panas atau dinginnya suatu daerah atau lingkungan. Organisme memiliki rentang suhu tertentu yang dapat mereka toleransi dan fluktuasi suhu yang ekstrim dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan organisme. Kemudian poin yang kedua yaitu cahaya. Nah, cahaya adalah sumber energi yang penting bagi kehidupan di bumi. Organisme membutuhkan cahaya
untuk fotosintesis pada tumbuhan dan sebagai sumber informasi dalam perilaku orientasi dan migrasi pada beberapa hewan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu air. Nah, air adalah sumber kehidupan yang penting dan berperan dalam berbagai proses biologis. Ketersediaan air yang mencukupi dan kualitas air yang baik sangat penting bagi organisme hidup. Kemudian contoh yang keempat ada udara. Komposisi udara yang terdiri dari oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan gas-gas lainnya yang memainkan peran penting dalam respirasi dan fotosintesis. Jadi, kualitas udara juga dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan organisme lainnya. Kemudian yang kelima ada tanah. Tanah adalah lingkungan abiotik penting bagi tumbuhan dan organisme lain. Faktor-faktor seperti tekstur tanah, kandungan nutrisi, keasaman atau pH, dan kelembaban tanah mempengaruhi ketersediaan nutrisi kemampuan tanaman untuk tumbuh. Kemudian poin terakhir yaitu tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer adalah tekanan udara yang disebabkan oleh berat kolom udara di atasnya. Perubahan ketinggian dapat mempengaruhi tekanan atmosfer dan dapat mempengaruhi organisme, terutama yang hidup di lingkungan yang berbeda seperti pegunungan. Lingkungan abiotik adalah komponen penting dalam memahami ekosistem dan mempengaruhi keberadaan dan kehidupan organisme hidup. Jadi, interaksi antara komponen biotik atau organisme hidup dan abiotik atau faktor non-hidup dalam suatu ekosistem sangat kompleks dan menentukan keseimbangan dan dinamika ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat lingkungan bagi kehidupan. Apa saja sih manfaat lingkungan bagi kehidupan? Jadi, lingkungan memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia dan organisme lainnya. Nah, di sini ada beberapa manfaat utama lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang penting untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan organisme lainnya. Tanaman, hewan, dan sumber daya perikanan yang ada dalam lingkungan memberikan bahan makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua, udara bersih. Lingkungan memberikan udara bersih yang esensial bagi organisme yang bernapas. Tanaman melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita hirup, sementara organisme yang bernapas mengambil oksigen dari udara. Udara bersih penting bagi kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Kemudian yang ketiga, air bersih. Lingkungan menyediakan sumber air bersih yang sangat penting bagi kehidupan. Air digunakan untuk minum, kebutuhan sanitasi, pertanian industri, dan kehidupan organisme air lainnya. Keberlanjutan dan kualitas air yang baik mendukung kesehatan manusia dan ekosistem air. Kemudian keempat, keanekaragaman hayati. Lingkungan kaya akan keanekaragaman hayati yang mencakup berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial, termasuk memelihara keseimbangan ekosistem, penyediaan sumber daya alam, pengendalian hama alami, dan nilai estetika. Kemudian yang kelima, regulasi iklim. Lingkungan memainkan peran penting dan regulasi iklim global. Hutan dan tumbuhan mengabsorpsi karbon dioksida dari atmosfer, mengurangi efek rumah kaca, dan mengatur suhu global. Ekosistem alami juga berperan dalam siklus air, pencegahan banjir, dan menjaga kestabilan iklim regional. Kemudian yang keenam ada rekreasi dan kesejahteraan. Lingkungan memberikan ruangan rekreasi dan kesempatan bagi manusia untuk bersantai, berolahraga, menikmati keindahan alam. Kehadiran lingkungan
yang alami dan hijau juga dikaitkan dengan manfaat psikologis dan kesejahteraan manusia. Kemudian yang terakhir ada bahan baku dan energi. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi bahan baku seperti kayu, batu bara, minyak bumi, dan mineral lainnya. Selain itu, lingkungan juga menyediakan sumber energi seperti matahari, angin, air, dan biomasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Jadi, setelah membahas manfaat lingkungan bagi kehidupan, kemudian kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan. Yang pertama ada pemecahan tanah. Pemecahan tanah atau pembajakan tanah adalah proses melepaskan dan menggemburkan lapisan tanah di lahan pertanian atau kebun dengan menggunakan alat atau mesin tertentu. Nah, tujuan dari pemecahan tanah adalah untuk mempersiapkan lahan yang siap ditanami tanaman atau keperluan lainnya. Kemudian pemecahan udara atau aerasi tanah atau pemecahan udara di dalam tanah. Aerasi tanah adalah proses menggemburkan tanah dan memperbaiki sirkulasi udara di dalamnya. Tujuan utama dari aerasi tanah adalah untuk meningkatkan pertukaran udara, memperbaiki drainase, mempromosikan aktivitas mikroorganisme yang sehat, dan memfasilitasi pertumbuhan akar tanaman yang lebih baik. Kemudian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya zat-zat yang merugikan atau mengganggu ke dalam sumber air, seperti sungai, danau, dan perairan lainnya. Pencemaran air dapat terjadi akibat manusia maupun alam. Kemudian yang terakhir kerusakan hutan. Kerusakan hutan juga dikenal sebagai deforestasi, mengacu pada hilangnya atau penurunan luas hutan secara signifikan akibat aktivitas manusia. Kerusakan hutan memiliki dampak yang luas dan serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Faktor yang mempengaruhi penyebab kerusakan hutan yang pertama, penebangan hutan yang tidak berkelanjutan, kemudian konversi hutan menjadi pertanian dan perkebunan, dan yang terakhir pembukaan lahan untuk pertambangan. Oke, kita masuk ke materi terakhir yaitu upaya pelestarian lingkungan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, reboisasi, kemudian penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Yang ketiga, pembuatan sengkedan rehabilitasi lahan. Yang keempat, menjaga daerah resapan air. Yang kelima, rotasi tanaman. Dan yang terakhir, pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. See you guys.